Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih karunia dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah sumber damai sejahtera dan pengharapan senantiasa memenuhi hidup kita dengan kasih dan sukacitanya yang melimpah. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum memulai mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, pagi ini kami memasuki persekutuan denganmu dalam kerendahan hati dan keinginan untuk terus diajar dan dibentuk melalui pendengaran akan firman-Mu. Terangilah mata hati kami agar bisa melihat kebenaran firman-Mu, dan ajarilah kami tentang jalan-jalan-Mu. Berkatilah kami dengan kekuatan dan ketekunan untuk bisa melakukan semua perintah-Mu dengan penuh ketaatan. Bapa, sebelum kami memasuki saat teduh, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami percaya saat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, maka mujizat kesembuhan terjadi bagi saudara-saudara kami. Bukan hanya sembuh, melainkan kami juga berdoa bagi pemulihan semua anggota tubuh agar sehat dan normal seperti semula. Kami juga berdoa bagi masalah-masalah lain yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Engkau Allah gunung batu dan pertolongan kami, kiranya Engkau yang menjadi tempat bagi saudara-saudara kami untuk menerima pertolongan dan mujizat, dan kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan lewat semua kelepasan yang terjadi. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang Engkau lakukan bagi kami. Sekarang kami mau masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti dan telinga yang peka untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sejak zaman dulu manusia telah mengenal penyembahan, yaitu suatu tindakan atau perkataan yang ditujukan kepada seseorang yang dimuliakan. Penyembahan dilakukan kepada Allah, berhala, raja, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Bangsa Israel menyembah Allah yang disebut dengan Yahweh. Penyembahan itu dilakukan di tempat yang disebut dengan Bait Suci, yang mulanya berupa kemah pada zaman Musa dan kemudian berkembang menjadi bangunan sejak zaman Raja Salomo. Di Bait Suci, bangsa Israel bisa masuk sampai ke tempat di mana mezbah berada, namun tidak dapat masuk ke tempat yang disebut Ruang Maha Kudus, yaitu tempat di mana tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah berada. Hanya imam besar yang bisa memasuki ruangan itu setahun sekali. Orang biasa tidak dapat bertemu langsung dengan Allah. Akan tetapi, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia untuk bisa bertemu dan berbicara dengan Allah setiap saat, karena dengan kematiannya, Tuhan Yesus telah merobek tirai yang menjadi penghalang antara Allah dengan kita. Dalam pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan di Samaria di pinggir sumur, Ia mengajarkan sebuah kebenaran yang baru mengenai penyembahan. Penyembahan bukan lagi mengenai tempat, melainkan berkaitan dengan diri kita sendiri. Penyembahan adalah sebuah gaya hidup. Mari kita membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria di pinggir sumur itu. Yohanes 4 ayat 21-24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, karena keterbatasan waktu, maka dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita hanya akan membahas satu ayat saja, yaitu Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Perempuan Samaria itu berbicara tentang tempat penyembahannya di atas gunung dan membandingkannya dengan tempat penyembahan bangsa Yahudi di Yerusalem. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa saatnya akan tiba di mana kedua tempat itu bukanlah tempat penyembahan kepada Allah. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kematiannya di atas kayu salib yang akan mengubahkan konsep penyembahan secara drastis. Melalui kematiannya di atas kayu salib dan kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus bagi orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Dengan demikian, tubuh kita menjadi bait bagi Roh Kudus yang merupakan pribadi Allah sendiri. Tubuh kita menjadi tempat di mana Allah berdiam. Tubuh kita adalah bait suci yang hidup dan berjalan. Sebagian orang Kristen membatasi penyembahan untuk dilakukan hanya pada saat ibadah di gedung gereja. Padahal penyembahan dapat dilakukan di mana saja kita berada. Apabila penyembahan hanya dilakukan saat ibadah di gedung gereja, maka setelah kita meninggalkan gedung gereja, kita akan hidup tanpa penyembahan kepada Allah di sepanjang minggu sampai kita pergi beribadah lagi di gedung gereja. Ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Allah, melainkan Ia ingin agar penyembahan menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup artinya adalah sesuatu yang kita sukai dan kita lakukan terus-menerus. Misalnya saja, gaya hidup mewah artinya seseorang menyukai gaya hidup dalam memakai dan menggunakan barang-barang mewah. Gaya hidup immoral artinya seseorang hidup dalam hal-hal yang tidak senonoh. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, saya berharap kita semua menyadari bahwa kita dapat melakukan penyembahan dimanapun kita berada karena tubuh kita adalah bait suci yang didiami oleh Allah sendiri. Kita menyembah Allah bukan untuk mendapatkan sesuatu bagi diri kita sendiri, melainkan karena Allah layak untuk disembah. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang telah melakukan banyak hal bagi kita. Oleh karena itu, sembahlah Dia dengan perkataan mulut kita, sembahlah Dia dari kedalaman hati kita, dan sembahlah Dia saat kita melakukan aktivitas-aktivitas kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini Tuhan Yesus memberkati dan mengubahkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk pengajaran firman-Mu pagi ini. Kiranya kami menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Engkau sebagai gaya hidup kami. Kiranya kata-kata pujian dan pengagungan kepadamu senantiasa ada di dalam mulut dan hati kami. Kiranya kami selalu mengingat Engkau setiap saat di sepanjang hidup kami. Bapa, kami juga membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini kepadamu. Kami memohon tuntunan-Mu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan, dan kiranya perlindungan malaikat-malaikat-Mu menyertai kami di sepanjang hari ini. Luputkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan hari ini. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi Indonesia. Berikanlah iklim dan cuaca yang baik, serta jauhkan Indonesia dari bencana alam apapun.
Berikanlah tuntunan dan hikmat bagi para pemimpin negeri ini sehingga dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan lebih makmur. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sangat baik dan berlimpah kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.